Tiga petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2B Blitar, Jawa Timur diduga terlibat jual beli kamar sel khusus. Setiap napi yang tertarik dipatok bayaran hingga ratusan juta rupiah. Tiga oknum lapas kelas 2B Blitar berinisial AK, RG, dan W kedapatan melakukan pungutan liar yakni jual beli kamar sel. Pungli ini terbongkar usai tiga narapidana mengadukan tiga oknum tersebut pada kepala lapas yang baru. Dari hasil penyelidikan diketahui pada akhir 2025 lalu, ketiga oknum tersebut menawarkan sel khusus dengan bayaran 100 juta rupiah. Namun setelah negosiasi, tiga napi menyetor 60 juta rupiah untuk dapat kamar khusus selama menjadi warga binaan. Ketiga oknum itu diketahui merupakan kepala keamanan lapas dan dua sipir. Nah, di sini sebenarnya kamar mewah tidak ada, cuman ada kamar yang bisa untuk ibadah sampai dengan sholat isya. Itulah kamar D1 namanya. Itu kabarnya ya, karena menurut dugaannya sampai 100 juta, cuman tawar-menawar rata-rata di tiga orang tuh 60 juta. 60 juta. Nanti ini tiga napi ya. 3 tahunan dia, 3 orang. Kasus. Saat ini kedua sipir tersebut telah dipindahkan ke Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk diperiksa. Sementara kepala keamanan lapas saat ini masih dalam masa pendidikan. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Seorang pria warga negara Prancis ditemukan tewas membusuk di dasar jurang sedalam 30 meter di Ubud, Bali. Korban sebelumnya dilaporkan hilang selama 3 hari usai minum minuman keras bersama teman-temannya. Proses evakuasi jenazah warga negara asing ini berlangsung dramatis karena kondisi medan yang terjal dilakukan petugas gabungan dari BPBD Gianyar dan polisi. Kersias Sebastian Jos Bernard, pria 30 tahun warga negara Prancis, ditemukan tewas di dasar jurang di kawasan Banjar Kutukaja, Ubud, Bali. Setelah lebih dari 2 jam, korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Denpasar. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui minum minuman keras bersama teman-temannya di sebuah villa tak jauh dari lokasi kejadian. Diduga korban terjatuh ke dalam jurang setelah mengkonsumsi minuman keras. Sesuai informasi masyarakat, ditemukan jenazah yang diduga WNA di jurang di Desa Petulu, tepatnya di Banjar Petulu Kaje. Jadi kami koordinasi dengan Polsek Ubud untuk melakukan cross check ke lapangan dan memang dinyatakan memang benar adanya jenazah WNA tersebut. Dan tim gabungan turun bersama hingga pukul 21.30 jenazah bisa kami evakuasi. Saat ini kasus tersebut dalam penanganan Polres Gianyar dan Polsek Ubud, Bali. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Panakukang meringkus seorang pelaku pembobolan bengkel saat berjualan di pinggir jalan. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa onderdil motor yang disembunyikan pelaku di sebuah rumah kosong. Seorang buruh harian lepas ditangkap polisi usai membobol dan mencuri puluhan suku cadang kendaraan dan alat bengkel di salah satu bengkel di Jalan Dr. Leimena, Makassar, Sulawesi Selatan. Pengungkapan kasus berawal saat tim anggota Opsnal Polsek Panakukang melintas di Jalan Urip Sumoharjo depan Taman Makam Pahlawan melihat pelaku berjualan di pinggir jalan. Polisi yang sudah mengantongi ciri-ciri pelaku langsung menangkapnya dan dibawa ke sebuah rumah kosong yang merupakan lokasi tempat pelaku menyimpan sejumlah barang onderdil hasil curiannya. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku seluruh barang curian belum sempat dijual. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan kelengahan pemilik bengkel. Motifnya yaitu dia membobol bengkel yang sudah dalam keadaan tutup sehingga tidak ada penghuninya. Apa saja yang dari pelaku diamankan? Dari barang yang diamankan yaitu ban, alat-alat motor seperti kampas rem, laher, termasuk peralatan pertukangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, kelola 3 situs judi online beromset ratusan juta rupiah pasangan suami istri di Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Polisi menggerebek pasangan suami istri pengelola situs judi online di salah satu unit apartemen Penjaringan, Jakarta Utara. Kedua pelaku bertugas sebagai telemarketing dan pengelola situs judi online. Meski sempat mengelak dan tak mengakui perannya, namun saat isi laptop dibuka polisi, mereka tak bisa berkutik. Dari hasil pemeriksaan, omset dari 3 situs judi online yang dikelola para pelaku mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Pengungkapan ini bermula dari hasil patroli cyber yang kami lakukan oleh personel Subdit Resmob, di mana kita menemukan adanya website yang diduga menyelenggarakan perjudian online. Dari hasil analisa IT dan juga pengembangan tim di lapangan, ditemukan adanya praktek jual beli rekening yang digunakan oleh para pelaku sebagai sarana pengoperasionalan website judi online tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Saat ini, polisi tengah mendalami keterlibatan jaringan internasional judi online. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kasus pembunuhan seorang security hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya memicu gelombang protes warga. Ratusan kerabat dan rekan korban memblokade jalan utama menuntut polisi segera menangkap pelaku dalam waktu 24 jam. Kasus pembunuhan seorang security hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya memicu gelombang protes warga. Aksi blokade terjadi di Jalan Samratulangi, tepat di depan Tugu Siswa Kota Sorong. Aksi ini dipicu kematian seorang security hotel Maxi Bless yang tewas ditikam orang tak dikenal. Masa yang didominasi pihak keluarga menutup ruas jalan menggunakan ban bekas dan kayu yang dibakar di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh total dan kendaraan terpaksa memutar balik. Bahkan sejumlah pertokoan dan kawasan Kampung Baru tutup lebih awal guna menghindari aksi anarkis massal. Peristiwa penikaman terjadi di Jalan Puncak Arfak, Kelurahan Kampung Baru sekitar pukul 3.25 waktu Indonesia Timur dini hari. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia akibat luka tusuk di sekujur tubuh. Ketegangan sempat terjadi saat aparat Polsek Sorong Barat dan Polresta Sorong Kota datang ke lokasi. Upaya polisi membuka blokade mendapat penolakan dari massa. Cepat untuk mengungkap siapa pelaku daripada kasus pembunuhan ini. Dan saya sudah kasih waktu itu 1 jam pertama dari jam 12. Ya. Saya ketemu tadi di Polsek 12, saya belum balik 3 kali. Saya ketemu sama pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian kembali datang respon pembongkaran tanpa ada respon dari pihak kepolisian bahwa mereka sudah tangkap pelaku. Pihak tim penyelidik sedang bekerja dan mencoba bagaimana untuk melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku atau terlapor. Kalau terduga pelaku sudah teridentifikasi apa belum sebenarnya? Sebentar dalam penyelidikan. Oke. Hingga malam hari blokade jalan masih berlangsung. Aparat terus berupaya melakukan pendekatan persuasif agar akses jalan kembali normal. Polisi menegaskan akan mengungkap kasus ini secepatnya, sementara warga menuntut langkah konkret untuk menjamin keamanan di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan.